Acara kita selanjutnya adalah gilirannya Ibu Tuti Sukoco. Tapi sebelumnya saya perkenalkan dulu siapa Ibu Tuti Sukoco ini. Bu Tuti Sukoco sekarang berusia 92 tahun. Berasal dari Surabaya ya Bu ya. Ya, suaminya ini jenderal apa Bu? Pak Dayu. Pak Daya Sukoco. Anak Ibu Tuti 9 orang, 8 perempuan, 1 laki-laki yang baru saja meninggal Bu ya, yang laki-laki ya. Cucunya ada 18 orang dan cicitnya 9. Kegiatannya dulu mendampingi suami sebagai istri tentara, mengikuti aktif di organisasi Persit, Persatuan Istri Tentara, membuat kerajinan tangan, menyulam, mengurus rumah tangga dan masak. Jadi memang Ibu Tuti Sukoco ini sangat aktif zaman muda sampai sekarang. Dan sekarang di usianya yang 92 tahun ini masih tetap senang kumpul-kumpul di rumahnya ya Bu ya. Mengayomi anak-anak, cucu dan cicit. Dan dia aktif pula mengunjungi anak cucu, meskipun katanya cuma muter-muter, naik mobil aja Bu ya. Nah, Ibu Sukoco ini sangat senang masak, dan masaknya tuh selalu banyak-banyak, karena mau dikirim ke anak-anak mantunya. Dan Bu Tuti ini sangat hafal makanan kesenangan mantu, karena mantunya laki-laki kali Bu ya, jadi anak-anak perempuannya enak nih, nggak usah masak. Ya, lalu kalau masak banyak-banyak dikirim ke anak-anaknya. Boleh juga ke Adi Yuswa Bu, dengan senang hati kami menerima masakannya. Dan kami sudah pernah juga sih, waktu itu pernah kami diundang Ibu Sukoco untuk kita beramai-ramai Bu ya, memang masakannya enak-enak di rumah Ibu. Ya, ada khusus rumahnya yang buat nerima tamu ya Bu ya. Iya. Ya. Nah, ya, jadi lain kali kita akan kumpul-kumpul lagi, boleh kan Bu ya? Dengan senang hati Bu. Nah, terima kasih. Dan Ibu Koco ini sangat hafal makanan kesenangan mantu. Tentu saja barangkali atas bisikan-bisikan anaknya, padahal anaknya itu yang kepengen Bu, bukan mantunya kali. Dan selalu masak macam-macam lauk, karena mantunya senangnya macam-macam juga. Jadi masakannya sedia makan banyak, lauknya macam-macam, lalu dikirim-kirim. Begitu sedikit barangkali tentang Ibu Sukoco. Monggo Ibu Tuti Sukoco untuk menyampaikan sedikit jangan atau pengalaman yang Ibu pernah lalui selama ini, dan mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat kami semua. Silakan Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu yang masih selalu memperhatikan orang yang sudah usia yang lanjut ini. Semoga apa yang ada di dalam hati yang telah memperhatikan kami ini diberikan berkah yang berlimpah oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Ibu, nama saya Tuti Suparti Sukoco. Usia saya sekarang ini 92 tahun. Saya mempunyai suami almarhum bernama Daya Sukoco, seorang tentara yang sudah meninggalkan kami 18 tahun yang lalu. Anak saya 9 orang, tetapi hanya 1 laki-laki dan 8 perempuan. Cucu saya 18 orang dan cicit saya 9 orang anak. Memang
cukup sulit menjadi istri tentara yang harus mendampingi suami bertugas dan juga mempunyai anak yang banyak. Yang saya tanamkan pada anak-anak adalah kebersamaan dan kepedulian. Dulu setiap 1 minggu sekali anak-anak datang pada hari Sabtu. Lalu kami makan bersama dengan lauk kesenangan masing-masing yang sudah saya siapkan. Salah satu kebiasaan yang kami tanamkan pada anak cucu kami adalah kata sugeng. Sapaan dalam bahasa Jawa yang berarti selamat. Entah selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam. Jadi sampai sekarang pun anak cucu saya yang sudah terbiasa bila bertemu selalu mengatakan kata sugeng Oma. Juga kami menanamkan kepedulian satu sama lain, yaitu bila kami baru pulang dari luar kota dan membawa oleh-oleh, maka oleh-oleh tersebut akan dibagi 9, apapun itu wujudnya. Misal beli kacang sekilo ya dibagi 9, beli bungkus ya dibagi 9. Pokoknya apapun itu akan dibagi 9. Hal ini rupanya dicontoh oleh ART kami sampai sekarang. Jika ART kami pulang kampung dan membawa buah tangan seperti bawang merah atau kerupuk, pasti akan mereka bagi 9 dan plus saya. Kadang-kadang lucu bila pembantu rumah tangga kami membawa bawang merah 2 kilo dan dibagi 10. Jadi satu orang bisa hanya dapat segenggam bawang merah. Tetapi kami semua gembira. Pembantu kami senang karena bisa berbagi walaupun sedikit, dan anak-anak senang karena masih diingat saat mereka pulang kampung. Bukan jumlahnya yang membuat senang, tetapi perhatiannya. Dan itu masih tetap berlangsung sampai sekarang. Artinya juga mendidik dengan kedisiplinan, dengan peduli pada lingkungan, di dalam rumah, sekitar rumah. Sewaktu anak-anak masih kecil, papinya memberikan tugas tertentu pada setiap anaknya. Ada yang punya tugas menutup gorden, kalau sudah malam, tugas menggembok pagar, membersihkan kamar mandi, membersihkan gudang, mengatur belanja, mengatur adik-adiknya. Karena sebagai istri tentara, saya sering mendampingi suami bertugas sehingga anak-anak sering ditinggal dan diharapkan bisa mandiri. Begitulah peran saya saat itu. Dan sekarang di usia saya saat ini yang dapat saya lakukan adalah mengayomi anak, cucu, dan menantu saya. Di masa pandemi, karena tidak boleh berkumpul banyak orang, saya sering jalan-jalan naik mobil dengan anak saya yang kecil untuk sekedar berkeliling, menengok, dan menyapa, walau hanya dari dalam saja. Atau anak cucu, menantu secara bergiliran mengunjungi saya. Dan
kami makan bersama. Saat merayakan Natal dan Paskah tahun lalu, anak-anak bergiliran untuk dapat mengunjungi saya dan mengucapkan selamat Natal atau Paskah. Jadi saya seperti open house buat anak cucu menantu dan besan saya untuk sekedar dapat melepas. Demikianlah cerita singkat yang kami aturkan kepada siapapun yang mendengar. Matur nuwun, terima kasih. Terima kasih Bu Koco atas wejangannya yang cukup panjang lebar. Barangkali ada sedikit yang saya mau tanyakan Ibu. Di sini banyak yang belum tahu perjuangan Ibu semasa di Surabaya dulu. Boleh nggak sedikit disampaikan kepada kami? Silakan Ibu. Saya waktu itu masih sekolah. Kalau dulu apa itu SMP ya. Kalau sekarang SMA. Terus di sekolah di Solo, yaitu namanya sekolah Arjuna School. Nah, saya mengajukan diri itu untuk ikut berjuang. Setelah saya dites dengan segala macam apa saja, saya diberi surat sebagai pengikut pembela tanah air. Dan waktu itu orang tua saya ada di Kertosono. Lalu saya diberangkatkan bersama anak-anak waktu itu dari SMP dan dari perguruan lain di Solo berangkat ke Surabaya. Waktu akan berangkat ke Surabaya, saya mengajukan kepada pimpinan untuk semenit 2 menit pamit kepada orang tua saya di Kertosono. Dan itu pun dikabulkan, tidak hanya dengan ucapan, tapi dengan keluarnya air mata bapak dan ibuku, dan mengizinkan kami ini sudah tekad saya. Dan saya diberi pangestu oleh bapak dan ibu. Itu rasanya sudah seperti menerima segumpal mutiara atau emas. Saya berangkat ke Surabaya dengan tenang, dengan membawa senjata yang sudah dijatahkan. Waktu itu sampai di Surabaya, kami diperbolehkan mampir di Mojokerto ke tempat adik ibu saya, yaitu Om, yang waktu itu menjadi burmester di Mojokerto. Saya pun diberi pangestu, lalu berangkat langsung ke Surabaya dan ditempatkan dinas coklat penholder, yang itu tidak akan saya lupakan seumur hidup saya. Begitulah Ibu, matur nuwun, saya diberi kesempatan untuk mengutarakan apa yang ada di dalam hati saya waktu itu dan sekarang. Matur nuwun, sangat masih diperhatikan. Nuwun. Terima kasih banyak Ibu. Jadi di sini kita lihat bahwa dasar daripada jiwa Ibu adalah seorang pejuang ya, memang dari masih SMP, bayangin tuh udah punya daya juang yang begitu tinggi, nasionalisme ya, mau lihat tidak, jadi ingin kita selalu merdeka ya Bu ya, tidak mau tidak senang dengan penjajahan ya. Ini barangkali yang mendasari hingga Ibu tetap sehat, tetap semangatnya tinggi, tetap daya ingatnya bagus sekali. Nah, barangkali bisa menjadi contoh buat kita sekalian. Dan hal lain yang perlu kita, barangkali yang bisa kita ambil atau petik dari wejangan tadi adalah
prinsip-prinsip kehidupan daripada Ibu Tuti ini adalah sugeng tadi itu ya, selalu mendoakan orang yang baik dan selamat ya. Kedua, perhatian yang cukup besar kepada baik buat anak-anak maupun sekitarnya. 3, mengikut sertakan anak-anak dalam ini memang harus dan sangat baik, membagi tugas dan mengikut sertakan anak-anak dalam mengurus rumah tangga ya. Jadi anak-anak sibuk ini, jadi itu akhirnya itu bagus Bu, memang akhirnya kepada kehidupan keseharian anak-anak setelah berumah tangga, dan mudah-mudahan itu bisa berlanjut terus pada anak-anak, cucu-cucu dan cicit-cicit apa yang telah Ibu tanamkan pada anak-anak Ibu dulu, mudah-mudahan bisa menular dan kepada kita sekalian, anak cucu-cucu kita sekalian. Dan hal lain yang patut kita contoh adalah mengayomi anak cucu ya. Dan sekali lagi selamat Hari Ibu. Ibu betul-betul seorang ibu ya, yang telah berjuang, telah mungkin banyak yang belum tahu, tetapi di sini pada kesempatan ini kami mengangkat jempol 2 Bu ya, mengapresiasi atas apa-apa yang telah Ibu lakukan untuk negara kita ini. Barangkali begitu. Kalau ada yang mau bertanya silakan nanti di chat aja. Dan untuk DSI, terima kasih banyak sudah membantu kami dalam terselenggaranya storytelling ini. Sama-sama. Oke. Ya, mari.